Grevo ini berdiri di latar belakangi karena sebenarnya banyak talenta-talenta potensial ya di Gresik ini, terutama pemain usia dini yang seharusnya ini bisa berkiprah di. Yakinlah kami hadir tidak untuk menyaingi daripada SSB yang ada di Gresik. Kami hadir untuk saling bersinergi bersama-sama untuk mengangkat potensi-potensi pemain dari Gresik ya. Insya Allah kami tidak ada niatan yang tidak baik. Kami mempunyai niat yang baik untuk bisa menggali potensi-potensi pemain-pemain yang kita main di Pati, Bang. Anak nasional, seri nasional. Kebetulan juaranya adalah dari Palembon Bojonegoro. Di mana di situ dari 14 pemain, 5 pemain berasal dari kota Gresik, Bang. Jadi kita harus bangga, terutama best playernya nih, Bang, untuk usia 10, Mas Azlin ini. Ini asli Gresik, Bang. Terus bagaimana kita ragu dengan kualitas karena akan mengikuti event internasional ya infonya, karena ada beberapa tim juga yang dari luar negeri, eventnya yaitu Bali. Karena ini bicara taktikal, Bang. Saya sudah persiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan saya pikir Bang Fastabil Khairat itu punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan saya. Kalau menurut saya melatih anak usia dini ini nggak terlalu sulit. Ya. Cuma kadang kalau kita ngelatih yang satu kita jelasin, yang satu main, itu yang harus. Seorang pelatih itu apakah diperlukan dibutuhkan lisensi seperti itu, Bang? Kalau buat saya berpengaruh itu. Ini bisa dijawab, bisa juga tidak. Abang apakah sudah lisensi? Saya ya bagus juga ada pemain diaspora itu, kan supaya pemain lokal itu bisa bersaing sama pemain. Ya, luar biasa. Bang, bagaimana menurut Anda tentang kepemimpinan Sintayong? Ada pesan-pesan khusus untuk Gresik, adik-adik kita yang sedang berjuang untuk naik ke level yang lebih bagus di Liga 2 ini, Bang? Kau itu sebagai juara, tau nggak? Kamu ngerasa nggak kalau saat ini sebagai seorang juara? Ngerasa nggak? Hah? Rasa. Boleh sombong dong kalau gitu ya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh sombong ya. Kalau sang juara itu tidak boleh sombong. Bolehnya apa? Semangat berlatih seperti tadi yang dikatakan betul, harus semangat. Nah, seperti itu. Kemarin waktu bermain di sana, adik-adik ini kita kan bertanding dengan beberapa klub ya dari kota lain. Perasaan Anda itu waktu pertama kali masuk di lapangan itu, ada perasaan deg-degan nggak, Dek? Baik, maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Kita mulai ya, Bang Fahmi, Siap. Bang Fasta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada di di tempatnya Bang Fahmi. Kebetulan hari ini kita ada syukuran tempatnya seperti itu karena beberapa hari yang lalu begitu teman-teman, kita sedikit istilahnya itu memberikan semacam kontribusi terhadap kemenangan Palembon FC Bojonegoro, teman-teman, seperti itu di Liga anak nasional begitu, di tempatnya di Pati. Nah, karena Grevo ini juga boleh dikatakan cukup banyak memberikan kontribusi seperti itu, maka hari ini saya sudah bersama dengan CEO-nya Grevo, kemudian juga ada coach yang nantinya atau yang saat ini sedang melatih beberapa anak-anak yang bergabung nantinya ke depannya di Grevo seperti itu. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu dengan Pak Fahmi. Bang Fahmi, saya panggil abang aja gitu ya, Bang ya. Siap. Grevo ini boleh dikatakan akademi sepak bola yang kemudian muncul, menurut saya seperti itu, dan mulai populer di kalangan beberapa teman-teman gitu kan ya. Nah, Bang, Grevo itu bisa sedikit dijelaskan apa yang melatar belakangi kemudian adanya Grevo di Gresik ini, begitu, Bang. Silakan, Bang. Siap, Bang. Jadi terima kasih atas waktunya yang diberikan. Memang Grevo ini
secara dibentuk memang masih baru, Bang. Dengan cita-cita ke depan, makanya kita ada labelnya adalah akademi. Siap. Itu adalah suatu visi yang nantinya mungkin ya kita bisa capai di masa yang akan datang. Jadi Grevo ini berdiri di latar belakangi karena sebenarnya banyak talenta-talenta potensial ya di Gresik ini, terutama pemain usia dini yang seharusnya ini bisa berkiprah di level nasional. Sedangkan keterbatasan dari teman-teman sendiri, jadi memang anak didik kita itu masih ada di SSB yang ada di Gresik. Cuman kadang terkendala bahwasanya SSB itu tidak dapat mengikuti event-event yang mungkin kami anggap itu bagus dan bisa mengangkat nama dari teman-teman sendiri maupun dari kota Gresik, Bang. Jadi yang melatar belakangi salah satunya itu, Bang. Kami ingin bahwasanya potensi-potensi dari pemain muda di Gresik ini bisa mengikuti event yang berskala nasional sehingga kedepannya pemain-pemain ini dapat berkontribusi di sepak bola nasional. Jadi kami memang masih menaungi lah teman-teman yang mempunyai potensi di masing-masing SSB yang ada di Gresik untuk bisa hadir, untuk bisa mengikuti event-event yang berskala nasional, gitu, Bang. Ya, luar biasa. Tadi Bang Fahmi mengatakan bahwasanya anak didik kami ada di beberapa SSB yang ada di kota Gresik begitu. Bang, bagaimana kemudian Abang mencoba untuk mengkolaborasikan atau kemudian menjelaskan kepada SSB itu kalau misalnya nanti Abang mencoba untuk merekrut salah satu talenta yang hadir di SSB itu untuk Abang bawa misalnya ke turnamen atau apa? Apakah kemudian itu ada komunikasi khusus atau seperti apa, Bang, mekanismenya, Bang? Siap. Jadi saya pribadi kepinginnya nanti harus ada komunikasi dari berbagai arah, Bang. Bahwasanya dampak yang dihasilkan dari apabila teman-teman dari SSB yang masing-masing ada di kota Gresik ini mengikuti event nasional, ketika mereka balik dengan membawa prestasi dan membawa pengalaman, itu bisa memberikan efek domino juga, Bang, di SSB-nya mereka. Jadi teman-teman yang sudah berjuang di event nasional akan dapat menularkan pengalaman, permainan, mentalitas ketika bertanding di event nasional bisa dibawa ke SSB mereka. Harusnya SSB mereka menjadi terbantu. Jadi harus ada saling sinergi nanti ke depan agar yang pertama bisa membawa kemaslahatan untuk SSB-nya, yang kedua potensi yang ada dalam diri pemain itu juga bisa semakin baik. Seperti itu, Bang. Luar biasa. Menarik sekali, teman-teman. Bang Fasta menarik juga karena Anda adalah sebagai mantan pemain timnas Indonesia begitu, dan saya masih ingat, teman-teman, Bang Fahmi, saya masih ingat dengan Bang Fasta Bihul Khairat ini ada gol di tahun 2012 begitu, syuting dari luar kotak penalti, kemudian akhirnya bisa memberikan kemenangan pada Indonesia di waktu itu, dan sangat luar biasa, Bang Fasta. Tapi Bang, stop dulu, saya masih ingin bertanya kepada Bang Fahmi. Bang, saya mengapresiasi karena Abang ini adalah menurut saya luar biasa muncul di tengah-tengah kota Gresik yang saat ini mungkin juga persepak bolanya dalam apa masih mengalami turbulensi begitu, Bang, ya. Kita tahu liga kita juga apa, maksud saya Gresik United gitu juga masih proses juga untuk terus berkembang untuk masuk ke Liga 1. Tapi tampaknya kalau melihat kita beberapa pertandingannya kayaknya masih banyak yang harus dibenahi. Nah, saya katakan apresiasi sekali karena Abang masih muda dan mau peduli. Seiring dengan apa, PSSI juga sedang menggalakkan pembinaan begitu, dan ini luar biasa menurut saya. Bang, kalau Abang melihat Grevo, apa Abang yakin nanti Grevo ini bisa kemudian muncul di tengah-tengah banyaknya sekolah sepak bola di kota Gresik ini, mampu kemudian memberikan kontribusi terhadap persepak bolaan nasional maupun internasional, barangkali seperti itu, Bang? Siap, Bang. Jadi sangat benar sekali. Jadi kami masih baru, Bang, tapi yakinlah kami hadir tidak untuk menyaingi daripada SSB yang ada di Gresik. Kami hadir untuk saling bersinergi,
bersama-sama untuk mengangkat potensi-potensi pemain dari Gresik ya, utamanya untuk bisa muncul Ya. di level-level nasional yang nantinya ini akan bisa membawa anak-anak di Gresik, terutamanya pemain-pemain muda kita, bisa berkiprah sampai dengan level timnas nasional ya, timnas Indonesia. Jadi kami sendiri memang insya Allah kami tidak ada niatan yang tidak baik. Kami mempunyai niat yang baik untuk bisa menggali potensi-potensi pemain-pemain daerah, terutama di Gresik, untuk bisa keluar dari zona nyaman, keluar untuk mencari tantangan. Bahwasanya dari tantangan yang kita dapatkan akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jadi kami mohon izin, terutama untuk SSB yang di Gresik, insya Allah kami mari kita bersinergi untuk kemajuan sepak bola, terutama di Gresik, khususnya untuk di Indonesia, Bang. Oke, luar biasa. Sangat luar biasa, teman-teman. Masih muda, cerdas tampaknya. Ada, kita punya wadah sepak bola di Gresik, Bang. Ada PSSI. Kalau misalnya Abang diberikan kesempatan untuk berada di dalam itu, apakah kesempatan itu akan diambil, Bang? Untuk saat ini secara pribadi kami siap support lah, kami siap berkolaborasi demi kemajuan sepak bola di Gresik lah, khususnya, dan semoga nanti dari Gresik kita bisa mengantarkan anak-anak kita, pemain-pemain muda kita untuk bisa terjun di kancah internasional ini. Jadi target kita bukan hanya ikut turnamen di level kota Gresik atau Surabaya, tapi kita bisa melahirkan teman-teman sampai ke kancah internasional seperti yang pernah dialami oleh Mas Fastabikul Khairat ini. Jadi kami sangat beruntung sekali kita mendapatkan pelatih yang sudah mempunyai pengalaman internasional. Saya pribadi melihat Mas Fasta ketika melatih teman-teman anak-anak mendengarkan dengan sangat baik, apa yang disampaikan itu memang berbeda ya, kalau pernah bermain di level internasional. Jadi kami punya harapan besar Mas Fasta bisa mengangkat, memberikan ilmunya kepada teman-teman, adik-adik kita untuk bisa sukses juga seperti Mas Fasta. Oke, luar biasa. Amin, teman-teman. Bang, semoga apa yang dikatakan Abang tadi ini betul-betul didengar oleh para praktisi sepak bola yang ada di kota Gresik. Karena kita betul-betul tahu bahwa sepak bola kita di Gresik itu memang mesti harus terus di-push gitu loh. Kalau tidak ada orang-orang yang seperti Abang seperti itu, saya pikir itu amat sangat sulit sepertinya untuk berkembang. Dan kami tunggu kiprah Anda, Bang, sebetulnya. Luar biasa. Mungkin satu lagi, ya, Bang. Silakan. Jadi kemarin yang kita main di Pati, Bang, nasional, seri nasional, kebetulan juaranya adalah dari Palembang, Bojonegoro. Di mana di situ dari 14 pemain, 5 pemain berasal dari kota Gresik, Bang. Jadi kita harus bangga, terutama best player-nya nih, Bang, untuk usia 10, Mas Azlin ini asli Gresik, Bang. Terus bagaimana kita ragu dengan kualitas pemain Gresik kalau pemain best player-nya adalah dari kota Gresik? Wow, jadi mari kita ini udah membuktikan bahwasanya talenta di Gresik punya potensi yang luar biasa. Wow, itu, Bang. Keren banget. Bang, nanti saya juga mohon diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama adik-adik kami ini, karena menurut saya Coach Nova, Coach Indra Safri, dan mungkin juga head coach-nya Sintayong harus mendengarkan ini, Bang. Dan seluruh tentu stakeholder yang ada di sepak bola begitu. Ada yang tertinggal, teman-teman ya, terkait dengan ada event yang menurut Bang Fahmi ini mesti harus kita ikuti, karena ini begitu penting untuk lagi-lagi memberikan kontribusi terhadap persepak bolaan kita. Silakan, Bang. Baik, mungkin ada sedikit tambahan, Bang, dari saya, bahwasanya kita tahu kita akan mengikuti event internasional ya infonya, karena ada beberapa tim juga yang dari luar negeri, eventnya yaitu Bali 7S. Jadi saya berharap persepak bolaan di Gresik ini event yang sangat bagus buat anak-anak kita. Mari kita bersinergi. Saya berharap sih bisa menggali juga keterlibatan dari sponsor-sponsor dari Gresik untuk bisa
mengikuti atau memberikan support kepada kita, Bang. Jadi nanti akan kita masukkan mungkin ya dari perusahaan-perusahaan atau UMKM yang mau berikut serta, kita akan masukkan dalam jersey yang akan kita pakai di Bali 7S, Bang. Jadi kami juga di satu sisi mengangkat dari sisi prestasi, yang kedua kita akan mengangkat juga dari mengenalkan terkait dengan produk-produk yang ada di Gresik, Bang. Gresik. Itu, Bang. Luar biasa. Teman-teman, saya tambahkan sedikit. Jadi terkait dengan event ini, tadi Bang Fahmi mengatakan bahwa semoga perusahaan itu, atau sponsor lah katakanlah seperti itu, mau berkontribusi. Luar biasa, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Kajari, kemudian juga Ketua PBSI Gresik. Nah, perusahaan-perusahaan itu sebetulnya punya dana CSR, Bang. Siap. Jadi semoga juga bisa mengalokasikan dana-dana itu untuk pengembangan bibit-bibit di sektor sepak bola. Seperti yang dilakukan kemarin di perbulu tangkisan seperti itu. Bang, itu kelompok umur berapa, Bang? Kira yang terlibat di situ, Bang? Jadi yang di Bali 7S itu akan usia 12, Bang, tahun 12. depan. Jadi teman-teman ini rata-rata di usia 11, Bang. Tapi saya yakin kemampuan dari teman-teman ini akan bisa mengimbangi maupun ya insya Allah nanti kita akan bisa tetap akan fight lah. Mengejar hasil maksimal di Bali 7S. Ini event yang sangat bagus, Bang. Bagus bagi potensi pemain muda kita, juga bagus kita bisa mengenalkan perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik untuk bisa bersinergi. Itu, Bang. Luar biasa, nanti Biodika Sport Channel terus mengawal agenda-agenda ya apa yang ingin dilakukan oleh Grevo dan Bang Fahmi ini. Semoga juga perusahaan-perusahaan juga mau ikut berkontribusi atas program yang akan coba dilakukan atau akan diikuti oleh Bang Fahmi. Terima kasih Bang Fahmi atas penjelasannya. Senang sekali bertemu dengan Anda dan Ketua PSSI. Nanti diedit itu, Bang. Oke, thank you banget, Bang. Terima kasih. Bang, saya akan beralih ke Bang Fastabil Khairat. Bang, wah luar biasa. Ini sangat berharga kesempatan ini karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan idola saya tahun 2012, teman-teman. Saya masih bisa melihat gol-gol beliau ini. Dan hari ini luar biasa bersama dengan beliau. Bang, saya lupa, saya boleh pinjam ininya? Oh ya, siap. Bang, saya mesti harus nyontek karena ini bicara taktikal, Bang. Saya sudah persiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan saya pikir Bang Fastabil Khairat itu punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan saya. Bang, luar biasa. Kita ada Grevo dan saya juga berterima kasih kepada Bang Fahmi dan seluruh teman-teman yang ada di Grevo. Yulis juga terima kasih dan seluruh bunda-bunda atau bapak-bapak dari wali adik-adik ini yang juga sudah mensupport luar biasa. Bang, saya tahu bahwa kompetensi Anda di dunia sepak bola ini juga tidak bisa diragukan gitu. Meskipun itu beberapa tahun yang lalu, tapi jejak digital itu masih ada, Bang. Luar biasa. Dan hari ini Anda berada di sini, berada di Grevo begitu dalam rangka juga untuk mengembangkan bibit-bibit persepak bolaan Indonesia, khususnya di Gresik, Bang. Nah, saya ingin tanya, Bang, beberapa hal, Bang. Bahwa Anda kan nantinya melatih Grevo gitu kan, Bang ya. Nah, menurut Abang itu boleh nggak sedikit diberikan komentar sebetulnya sulitnya apa sih mendidik anak usia 10 tahun seperti ini, Bang? Silakan. Kalau menurut saya melatih anak usia dini ini nggak terlalu sulit. Ya. Cuma kadang kalau kita ngelatih yang satu kita jelasin, yang satu main. Itu yang harus kita sabar. Tapi kalau dalam melatih cukup menyenangkan. Cukup menyenangkan ya, Bang ya. Ya, Bang. Kalau melihat dari usia mereka, tentu amat sangat sulit ya kalau misalnya kita mencoba untuk menerapkan strategi kepada mereka atau taktikal apa yang harus kita terapkan. Nah, metode Abang yang nantinya atau yang biasanya Abang terapkan pada mereka itu seperti apa? Kalau menurut saya pengennya ini yang latihan dasar dulu, Pak. Kita latihan passing, dribble, terus kontrol bola. Itu yang saya kuatkan dulu. Iya. Nanti kalau dia udah udah mahir passing, kontrol, baru kita sedikit latihan ke taktik. Oh iya, luar biasa. Memang sih passing, kontrol itu adalah
hal yang paling menjemukan kalau kita melihat timnas. Nah, Mohon maaf ya Bang, kita harus ngomong bahwa timnas Indonesia kita di AFF kemarin itu salah-salah passing, salah-salah kontrol itu menjadi salah satu penyebab kekalahan kita. Bahkan kita tidak bisa melaju ke semifinal gitu Iya. kan ya. Nah, titik berat itu tentu apa ya, kalau misalnya itu menjadi titik berat Abang ya sangat luar biasa sekali Bang. Begitu. Bang, pertanyaan berikutnya adalah bahwa legalitas atau lisensi itu penting. Menurut Abang, seorang pelatih itu apakah diperlukan dibutuhkan lisensi seperti itu Bang? kalau buat saya berpengaruh itu, dibutuhkan. Dibutuhkan. Iya, karena kita kan belajar melatih kan dari lisensi dan pengalaman. Iya, iya, iya. Ilmunya kan kita dari lisensi itu. Dari lisensi Bang. Iya. Maaf, ini bisa dijawab, bisa juga tidak. Abang apakah sudah Lisensi? pegang lisensi? Belum. Itu, belum yang. Tapi rencana mau lisensi. Iya. Masih bertahap. Saya doakan itu semoga cepat langsung direalisasikan Mbak ya. Mungkin Bang Fahmi nanti juga bisa membantu karena kami berharap Abang Fas ini bisa memberikan kontribusinya terhadap adik-adik kami begitu Bang. Lalu kemudian Bang secara umum begitu sebetulnya kita tahu bahwa di usia-usia dini seperti itu Bang, itu amat sangat sulit sebetulnya untuk menentukan posisi mereka. Apakah Abang punya metode khusus untuk melihat bahwa oh ini sebetulnya anaknya bisanya di striker, tapi kenapa dia memilih untuk misalnya jadi wingback atau center back atau segala macam? Itu bagaimana Abang melihatnya potensi-potensi itu Bang? Melihatnya itu nanti pas dilatih itu kan kita bisa tahu dia ini posisi apa, terus karakternya bagaimana, terus visinya bermain itu gimana. Nanti kita rombak di latihan itu. Bisa dilihat di latihan ya, bisa dilihat. Ya. Kalau misalnya seperti ini Bang, mereka itu kan tadi Abang bilang bahwasanya anak-anak itu kadang-kadang nggak fokus gitu Bang ya. Satu kita jelaskan, yang satu bermain seperti itu. Itu kayak mana caranya Bang? Harus nge-push mereka? Apakah Abang harus marahin mereka atau seperti apa? Kalau menurut saya harus sabar. Harus sabar, iya. Kan anak seusia dini kan nggak harus dimarahin gitu, nggak boleh dimarahin. Oh gitu ya. Harus tegas. Siap. Luar biasa. Gini Bang, kita agak melebar sedikit. Kita tahu bahwa Indonesia ini juga sedang mengalami perbaikan sepak bola yang cukup luar biasa gitu kan, di bawah kepemimpinan Federasi Sintayong, kemudian Erick Thohir dan Sintayong pelatih. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali kita pemain-pemain diaspora atau keturunan yang kemudian dibawa ke Indonesia. Lalu kemudian apakah itu tidak kemudian berdampak kepada pemain-pemain domestik kita untuk bersaing untuk masuk ke level timnas? Menurut Abang seperti apa? Kalau menurut saya ya bagus juga ada pemain diaspora itu, kan supaya pemain lokal itu bisa bersaing sama pemain diaspora itu. Oh gitu ya Bang. Jadi punya keinginan buat bersaing. Nah, kita tahu bahwa kalau di level senior itu kan amat sangat sulit ya pemain lokal untuk bersaing. Kita tahu bahwa kalau misalnya di pertandingan tertentu Bang, hampir 1-2 pemain lokal saja yang bisa bermain begitu. Apakah boleh dikatakan bahwa kemampuan dasar kita itu lebih seperti apa ya? Lebih buruk daripada mereka gitu. Bagaimana Bang melihatnya? Sebenarnya tidak seberapa jauh ini gapnya gitu. Gapnya ya. Cuma kurang kesempatan aja buat bermain. Oh gitu Bang ya. Ya luar biasa. Bang, bagaimana menurut Anda tentang kepemimpinan Sintayong? Bagus, disiplin ya. Bagus dan disiplin. Bang, bagaimana dengan Pak Fahmi menurut Anda? Bagus. Saya melihat Bang Fahmi di Grefo ini kalau saya mau menganalogikan, semoga bisa seperti Pak Erick Thohir. Siap. Mereka cerdas. Saya pikir juga Bang Fahmi juga punya punya leadership yang bagus, kemudian juga idealismenya juga cukup tinggi. Artinya prinsipnya semoga ini betul.
dan bisa membawa Grevo kemudian berbicara banyak di sektor sepak bola kita. Dan Abang mestinya sama-sama mensupport soal itu. Ya. Bang, ini masih banyak waktunya. Saya jadi bingung, Bang. Saya mau Abang mencoba untuk sedikit memberikan gambaran secara keseluruhan. Bagaimana sih persepak bolaan Indonesia saat ini? Saat ini perkembangannya bagus. Sejak dipegang Ketua Umum Erick Thohir ini kan bagus kemajuannya. Ya. Bang Fasta ini kan sebetulnya masuk di timnas Indonesia itu di tahun 2012, Bang ya? Ya, 12. 11, 12. Itu leadingnya siapa, Bang, kalau nggak salah? Andi Firmansyah, Rashid Bakri, Oh iya, Rashid Bakri, Andi Firmansyah. Fandi Eko. Luar biasa. Ya, saya ingat, Bang. Jadi Andi Firmansyah, kemudian juga siapa itu? Siapa? Saiful Indra Cahya. Saiful Indra Cahya. Oke, luar biasa. Dan semoga masih ada komunikasi sama mereka, Bang? Ya, Jarang nggak sering, cuma jarang. Oh, jarang ya. Tapi mereka masih punya kontaknya ya, Ya, Bang ya? masih. Semoga teman-teman Andi Firmansyah dan lain-lainnya juga mendengar kita bahwa Bang Fas ini bisa mewujudkan impiannya barangkali, karena ini adalah kesempatan besar sebetulnya untuk ambil license gitu, supaya kemudian talentanya sampean juga terus berkembang, dan mudah-mudahan berkolaborasi dengan Bang Fahmi juga itu lebih kedepannya lebih bagus. Dan saya tentu orang yang saksi sejarah gitu kan ya, minimal saya berada di sini bersama dengan sampean gitu, Bang Fasta, seperti itu. Bang, terakhir ini dari tadi kita bicara tentang Grevo yang sudah sedikit banyak memberikan satu prestasi begitu kan ya di kancah persepak bolaan, meskipun masih di level lokal saja begitu. Kalau Gresik United, kalau Abang tidak mengikutinya, saya sedikit ingin memberikan gambaran. Gresik United saat ini juga tidak terlalu bagus performanya begitu, dan saat ini juga masih berjuang. Ada pesan-pesan khusus untuk Gresik, adik-adik kita yang sedang berjuang untuk naik ke level yang lebih bagus di Liga 2 ini, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Pasti Bang Pas nggak mau ngomong teman-teman ya soal itu. Tapi nggak apa-apa, kita hargai teman-teman. Bang Fasta ini tidak terlalu banyak ngomong ya teman-teman ya. Simpel-simpel saja, nggak seperti saya. Luar biasa. Tapi begitu, Bang, terakhir saya ingin Abang memberikan kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan kaitannya dengan Grevo. Kita ada kemudian Bang Fahmi, kemudian sepak bola lokal dan nasional kita. Secara keseluruhan, silakan Bang, terakhir. Pesan saya buat Grevo ya, semoga kedepannya Grevo lebih maju lagi, lebih solid, terus bisa berbicara di kancah nasional. Wow, luar biasa. Terima kasih, Bang. Semoga sukses. Kita ketemu lagi nanti di lapangan. Itu tambahin. Tambahin kursi. Oke, masih bisa ke. Aduh. Oke. Wes, acara. Coba saya mulai dari ini. Nama siapa? Fikri. Kau, Dek? Zafran. Wih, Pak Yuli. luar biasa. Siapa nama kau, Dek? Aslin, anaknya Pak Yulis ya? Oh iya. Kau siapa, Dek? Iraf. Hah? Satunya kau? Zikri. Nah, sekarang kemarin kan sudah diajak nih kita ikut turnamen. Dan itu tentu turnamen pertama kali ya di luar kota Gresik ya. Gimana perasaannya? Sebentar. Ada yang salah? Harusnya turnamen pertama atau sudah sering? Sudah sering. Oh, sudah sering. Maaf, Om salah. Sekarang gini aja. Pertanyaannya, ketika kemarin diajak sama Om Fahmi dan teman-teman Grevo yang lain ke sana seperti itu, gimana perasaannya? Saya mulai dari kau dulu, Dek. Perasaanmu gimana? Senang. Senang sekali. Senang saja apa senang sekali? Senang sekali. Senang sekali. Oke, kau, Dek. Senang. Senang juga. Kau? Senang. Oh, gak ikut. Wih. Oke. Kalau kau gimana? Senang sekali. Senang sekali. Senang ya? Berarti harus semangat ya. Nah, kemarin kau tahu nggak saat ini kau itu sebagai juara, tahu nggak? Kamu ngerasa nggak kalau saat ini sebagai seorang juara? Ngerasa nggak? Hah?
Rasa. Boleh sombong dong kalau gitu ya? Enggak boleh. Oh, nggak boleh sombong ya. Kalau sang juara itu tidak boleh sombong. Bolehnya apa? Semangat. Semangat berlatih seperti tadi yang dikatakan apa? Betul, harus semangat. Nah, seperti itu. Kemarin waktu bermain di sana, adik-adik ini, kita kan bertanding dengan beberapa klub ya dari kota lain. Perasaan Anda itu waktu pertama kali masuk di mana di lapangan itu ada perasaan deg-degan nggak, Dek? Nah, kau dulu, Dek. Siapa nama kau tadi? Nah, coba. Nah, Fikri gimana? Ada deg-degan. Kayak mana rasanya tuh? Campur aduk. Oh, campur aduk. Tadi ininya Bang. Bang Fahmi. Iya. Tinggalan. Ke siapa ini? Iya, ya nanti saya pegang. Nah. Jadi gimana? Rasanya tadi kemarin itu campur aduk. Ya campur aduk. Ada rasa takut nggak, Dek? Enggak. Nggak ada rasa takut ya? Nggak. Cuma agak sedikit nervous ya? Ya. Kau di gimana? Enggak Nggak takut juga? sama. Sama. Lu gimana, Dek? Sama. Sama. Hah? Sama. Oh, kayak bapak kau, ha? Jadi luar biasa begini ya. Nanti setelah di Gresik ini orang-orang semua pada tahu kalau misalnya Anda ini atau adik-adik ini sudah jadi juara ya, pasti itu banyak yang melihat ya bahwa oh, ini yang juara kemarin di Pati nih, yang kelompok umur nih, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman kau di sekolah atau kayak mana itu caranya itu, bagaimana kau menjelaskannya? Kalau saya pernah juara nih, gimana menjelaskannya? Gimana? Keren aku. Gimana? Satu kata, Ya. satu kata. Kau coba, Dek, gimana? Menjelaskan ke teman-teman kau ini. Wih, kamu kemarin juara ya? Terus kamu bilang apa? Iya. Iya. Apa? Iya. Gimana? Iya. Ya. Jadi ini nanti jawabannya agak panjang ya. Saya mau pengen tahu dari siapa tadi nama kau? Aslin. Aslin. Mencetak gol berapa? 9. 9. Luar biasa. Sakit. Seorang pemain yang dari kota Gresik begitu bisa mencetak gol sebanyak itu, ya kan? Itu luar biasa loh. Nah, kalau misalnya video kalian ini didengar sama Coach Nova, Coach Indra Safri, kamu mau bilang apa di sama mereka? Pelatih tim nasional Indonesia nih, kamu mau bilang apa? Terima kasih sudah memantau. Oh ya, begitu. Nah, selama ini kalau misalnya di tempat kau latihan, lapangannya kayak mana, Dik? Bagus, mulus, atau tidak bagus? Sederhana. Lumayan bagus. Lumayan bagus. Tapi kurang bagus ya. Kurang. Harusnya lapangan yang tidak bagus itu siapa yang mesti harus membetulkan? Coba, boleh tahu tidak, Om? Hah? Klub. Klub? Tahu siapa? Klub. Hah? Klub ya. Oke. Jadi yang membetulkan itu semua yang harus terlibat ya untuk membetulkan hal itu, ya kan? Ya. Sebetulnya kan kalau pemerintah daerahnya, kemudian federasinya itu kan ada dana-dana khusus ya untuk memperbaiki fasilitas di level terendah sekalipun ya, seperti itu dia. Jadi kalau misalnya lapangan itu bagus, tentu kalian kontrolnya kan juga bagus ya. Ya. Nah, kalau lapangan tidak bagus, kontrolnya pasti tidak bagus. Agak naik kan bolanya kan, liar kan bolanya kan, susah dikontrol kan. Kau kasih bola ke teman juga susah kan. Nah, seperti itu. Nah, makanya kemarin kita pemain-pemain tim nasional Indonesia kita itu, kau dengar ya, dia pemain timnas Indonesia kita itu kemarin kenapa kok selalu salah passing? Tahu tidak? Karena lapangnya. Itu betul. Ada bergelombang. Makanya lapangan di Indonesia ini harus diperbaiki supaya tidak bergelombang. Nah, nanti kau minta ya sama Bang Fahmi ya, cari lapangan yang bagus ya, supaya kau nanti jadi tetap bisa bersemangat ya. Begitu. Nah, sekarang terakhir, apa yang mau kau bilang sama Bang Fahmi? Ayo. Mereka sudah membawa kau ke sana jauh-jauh. Kau bilang apa?
Terima kasih. 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 Saya juga berterima kasih Adik ya. Semoga kalian itu terus berkembang. Paling tidak jangan menyerah ya. Ini usia kalian masih kecil, usia kalian masih muda sekali bahkan gitu. Kalian masih punya masa depan yang bagus. Hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan di dunia sepak bola jangan dilakukan ya. Supaya terus Anda berkembang dan ikuti kata pelatih, mama, bapak gitu kan ya. Jadi jangan juga sering-sering begadang supaya kalian tetap terjaga stamina-nya dengan baik. Oke?